Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Amelia Putri dengan NIM 3 digit terakhir 087 dari kelas Pendidikan Matematika 2024 ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teorema 6.1. Sebelumnya, apa sih bunyi dari teorema 6.1? Jadi, teorema 6.1 berbunyi sudut eksterior dari segitiga lebih besar dari salah satu sudut interior jauh yang lain. Nah, kita akan melakukan pembuktian dari teorema ini ya teman-teman. Misalkan, diketahui segitiga AML. Segitiga AML dan juga eksteriornya yaitu adalah sudut MLR. MLR, R-nya di sini ya. R-nya di sini. Maka buktikan bahwa besar sudut MLR itu lebih besar daripada besar sudut AML. Oke, langsung saja kita bisa melakukan pembuktiannya. Bukti. Nah, bukti tadi kan kita akan membuktikan besarnya sudut MLR. Besarnya sudut MLR itu akan lebih besar daripada sudut AML. Oke. Pembuktian yang pertama, misalnya kita ambil titik tengah E itu sebagai titik tengah ML. Jadi ini E itu sebagai titik tengah dari ML. Maka berdasarkan definisi titik tengah, maka ME itu akan kongruen atau sama besarnya dengan LE. Itu karena definisi sebagai titik E adalah titik tengah. Maka akan bagi ME sama dengan LE atau EL. Setelah itu akan ada perpanjangan dari AE dan EA yang sama dengan EI. Itu berdasarkan teorema penempatan titik di sini. Nah, maka EA itu akan sama dengan EI atau IE gitu. Selanjutnya, sudut MEA itu akan kongruen dengan sudut LEI. Karena dua sudut ini sifatnya saling bertolak belakang. Ingat bahwa sudut yang saling bertolak belakang maka akan kongruen. Nah, berdasarkan itu maka MEA akan kongruen dengan LEI. Nah, selanjutnya segitiga MEA akan kongruen dengan segitiga LEI. Ini berdasarkan teorema sisi sudut sisi. Nah, yang selanjutnya adalah sebentar, tidak terlihat teman-teman gambarnya. Nah, oke, selanjutnya yaitu sudut AML itu kongruen dengan AEL. AML akan kongruen dengan AEL atau besar sudut AML itu akan kongruen dengan besar sudut AEL. Begitu. Ini berdasarkan akibat dari teorema tadi, teorema sisi, sudut, sisi. Oke. Selanjutnya adalah besar sudut MLR. Besar sudut MLR itu akan sama dengan sudut MLR ini besarnya itu adalah hasil penjumlahan dari besar sudut ELI ditambah dengan besar sudut ILR. Nah, ingat ya teman-teman, penjumlahan dari besar sudut MLR itu diperoleh dari besar sudut ELI dan juga besar sudut ILR. Itu dijumlahkan maka akan menghasilkan besar sudut MLR. Selanjutnya, besar sudut MLR itu sama dengan besar sudut HML ditambah besar sudut ILR. Bisa juga seperti ini.
yang tadi di atas kan besar sudut MLR itu bisa diperoleh dengan penjumlahan besar sudut ELI dan penjumlahan besar sudut ILR. Ini dua sudut tadi dijumlahkan akan menghasilkan besar sudut MLR. Setelah itu besar sudut MLR juga akan dapat diperoleh dengan penjumlahan besar sudut AML dan dijumlahkan dengan sudut ILR gitu. Maka dari itu tadi akibatnya adalah besar dari sudut MLR, besar sudut MLR itu akan lebih besar. Besar sudut MLR itu lebih besar daripada besar sudut AML. AML. Benar kan teman-teman? Karena kan tadi untuk memperoleh penjumlahan untuk memperoleh besar sudut MLR saja, kita kan harus menjumlahkan sudut AML dengan ditambahkan sudut yang tadi kan, sudut AML ditambah sudut ILR. Berarti sudah dapat disimpulkan bahwa besar sudut AML itu akan lebih kecil daripada besar sudut MLR. Besar sudut MLR. Gitu. Maka dari itu, teorema 6.1 telah terbukti. Terima kasih, semoga penjelasannya bermanfaat. Mohon maaf apabila salah kata ataupun perilaku yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.